Apa kabarnya? Tuhan baik, amin. Sampai 29 Desember loh ini, 3 hari lagi. Tahun ini berakhir. Lagi awal tahun mungkin kita rasanya ngeri masuk 2024. Ternyata 2024 banyak kebaikan Tuhan, amin. Mana yang merasakan tahun ini banyak kebaikan Tuhan? Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Tengok dulu kanan kirinya, bilang banyak kebaikan Tuhan buat kita tahun ini. Bilang mengucap syukurlah, amin. Tengok lagi kalau nggak keberatan, bilang kamu kelihatan tambah keren di akhir 2024 ini, amin. Ada Yesus yang keren di hidupmu, amin. Haleluya. Goal khotbah saya ke depan, ini yang Tuhan taruh di hati saya, untuk mengajak jemaat 3 hari ke depan, tahun ini berakhir. Dan di 3 hari ke depan, kita akan gunakan waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, untuk berkata terima kasih Tuhan, kau baik sepanjang tahun ini. Amin. At the end of the year, God lead us to live in gratitude. Di akhir tahun ini sisa 3 hari, saya percaya Tuhan mau tuntun kita hidup dalam ucapan syukur. Amin. Bukan hidup dalam sungut-sungut. Kita mau akhiri tahun ini bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan marah-marah, tapi dengan terima kasih Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Lewat firman ke depan yang akan dibahas, biarlah itu mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita merasa, mengubah cara kita berkata. Amin. Yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 17 bilang apa di sana? Yakobus 1 ayat 17. Kalau sudah siap baca, katakan Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama 2 3. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya ulang ya, setiap pemberian yang baik di tahun ini datangnya dari atas. Taruh di pikiranmu, semua yang baik yang kau alami di tahun ini datangnya dari atas. Datangnya dari Bapa Surgawi. Itu yang akan membuat kita bisa bersyukur 3 hari ini. Bisa bilang terima kasih. Bisa merasa bersyukur. Karena yang baik datangnya dari atas. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kuatnya kita. Bukan karena baiknya kita. Tapi itu anugerah yang dicurahkan dari atas. Kalau ada jalan yang terbuka di tahun ini di hidupmu, itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu. Karena sebelum masuk akhir tahun, kita masuk perayaan apa yang kemarin kita rayakan? Natal. Yesus hadir untuk mengubah kutuk jadi berkat. Yesus hadir untuk menghapus setiap dosa kita. Amin. Kita sesungguhnya nggak masuk hitungan. Kita sesungguhnya nggak layak. Jadi kalau tahun ini ada pertolongan, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan baik. Amin. Taruh itu di pikiranmu supaya menghasilkan ucapan syukur yang datang kepada Tuhan. Kalau bisnis kita diberkati, itu bukan karena kita rajin semata. Kita rajin karena Tuhan baik buat kita. Amin. Karena kita sadar kebaikannya, buka jalan buat kita. Tanpa kehadiran Yesus, apa yang kita kerjakan berpotensi nihil. Tapi kalau kita mengalami kesehatan, pertolongan, kasih setia, kekuatan, siapa yang merasakan itu di tahun ini? Saya mau bilang itu bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat. Itu diturunkan dari Bapa Surgawi karena Yesus mencurahkannya buat hidupmu. Amin. Nah kalau kita taruh di mindset kita, di pikiran kita, semua yang baik berasal dari Tuhan. Itu yang akan mendorong kita datang dan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bilang kehadiran Tuhan menghadirkan kebaikan. Kehadiran Yesus menghadirkan kebaikan Tuhan di hidup kita. Ingat ada satu orang di Alkitab yang bisnisnya, dia udah usaha, dia udah berjuang, tapi nggak ada hasil. Di Lukas 5 namanya Petrus, dia bisnisnya jala ikan. Semalaman dia jala ikannya, dia sudah tebar jalannya, dia sudah berjuang, tapi sampai mau pagi nggak dapat ikan. Dan akhirnya dia cuci kapalnya, dia cuci jalannya, dia mau pulang tanpa hasil. Tapi di pagi itu Yesus datang,
Dan Yesus naik ke perahunya Petrus. Waktu Yesus hadir di perahunya Petrus, kita tahu ujung cerita ini. Tuhan bilang, Petrus tebarkan jalamu. Lalu Petrus menebarkan jala dan dia dapat ikan yang banyak. Waktu Petrus melihat mujizat, waktu Petrus melihat kebaikan Tuhan, itu yang membuat Petrus sujud menyembah Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di terjemahan baru ataupun TSI, terjemahan sederhana Indonesia, kalau dilanjutkan ayat ini, melihat keajaiban itu, melihat apa? Ada berkat ya. Melihat bisnisnya jadi diberkati yang tadinya nol, ketika Tuhan masuk ke perahunya, bisnisnya jadi diberkati melimpah. Ya bisnis ikan, jala ikan. Dan ketika dia melihat itu, disujud menyembah Tuhan. Maksud saya gini nih, saudara harus bisa lihat kesuksesan keberhasilanmu itu bukan karena kekuatanmu semata, tapi karena Tuhan hadir di hidupmu. Amin. Itu yang akan membuatmu terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan. Ingat, goal khotbah saya adalah mengajak saudara 3 hari ini memenuhi pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu untuk bilang sama Tuhan, terima kasih engkau baik Tuhan. Dan kita harus bisa mengatur cara pandang kita, mengatur cara kita berpikir, supaya menggerakkan seluruh sel-sel di tubuh kita untuk datang kepada Tuhan dan berkata, engkau baik Tuhan. Amin. Dan salah satu caranya adalah ketika saudara melihat semua yang baik terjadi di hidupmu karena Yesus hadir di hidupmu. Itu yang membuat akhirnya Petrus sujud menyembah. Bahkan Petrus bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Dia mengakui dosanya karena dia melihat kebaikan Tuhan. Dia mengakui dosanya bukan karena ditakut-takutin sama Tuhan. Kalau enggak, habis ini bangkrut loh. Ayo ngaku enggak? Enggak. Karena dia melihat keajaiban Tuhan. Dia bersyukur. Saya selalu kasih contoh yang berikutnya adalah 10 orang kusta. Supaya saudara bisa mengatur pemikiranmu, mengatur hidupmu, yang akhirnya menggerakkan mulutmu untuk bilang terima kasih Tuhan. Hatimu untuk merasa terima kasih Tuhan. Merasa semuanya karena perbuatan Tuhan. Ada 10 orang kusta yang 10-10-nya datang pada Yesus dan minta disembuhkan. Berdoa nih 10-10-nya. Lalu 10-10-nya mendapat jawaban dan perintah dari Yesus. Pergi tunjukkan dirimu kepada imam. 10-10-nya melakukan firman. 10-10-nya jalan menuju kepada imam. Di tengah jalan 10-10-nya sembuh. Semua sembuh. Tapi pertanyaannya, mengapa hanya 1 yang balik? Kita tahu kan, 1 doang yang kembali kan? Harusnya kita bisa gali dari kisah ini. Apa yang buat 1 orang ini balik? Dan ketika saya coba gali, saya coba perhatikan, saya ketemu di ayat 15. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka melihat. Semuanya sembuh, tapi hanya 1 yang melihat perbuatan Tuhan di hidupnya. Mungkin yang 9 merasa sembuh, ya wajar, aku lakukan firman, aku dapat upah sembuh. Tapi yang 1 melihat ini perbuatan Tuhan, menyebabkan dia kembali memuliakan Allah, dan di ayat 16 dikatakan dia sujud mengucap syukur. Atur cara pandangmu, caramu melihat bahwa apa yang baik yang terjadi di hidupmu hari ini bukan karena kebaikanmu, tapi karena perbuatan Tuhan yang baik buat hidupmu. Dia sudah lahir di kandang domba itu, bahkan lahir untuk mati buat setiap kita. Yesus sudah hadir, karena Yesus hadir, itulah sebabnya kita terima yang baik. Kalau kita paham ini, saya percaya itu yang dorong kita kembali kepada Yesus. Dan 3 hari ini kita akan gunakan kata-kata kita, perasaan kita, jam, detik, menit, 3 hari sebelum 2024 berakhir, kita akan bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau membuat mujizat hidupku, Engkau yang selalu baik di hidupku. Sama tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ketika kamu berhasil melihat dengan benar, itu memberi dorongan untuk kamu mengucap syukur. Dan memang sejak awal, saudara dan saya dipanggil. Sama-sama bilang, saya dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur. Bilang kanan kirinya, kamu dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur. Bukan hidup dalam sungut-sungut.
Bukan hidup dalam gerutu, tapi hidup dalam ucapan syukur. Sejak penciptaan. Penciptaan kita ketemu di mana? Kalau baca penciptaan, iya betul. Di kitab apa? Kejadian. Kejadian 1, bumi belum berbentuk. Roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu Tuhan memisahkan terang dan gelap. Jadilah petang, jadilah pagi. Petang dulu ya, baru pagi. Dari gelap dulu, baru terang. Petang, pagi, nanti ya. Ibadah awal tahun kita akan bahas ini. Ya, preview dulu supaya datang lagi ya kan. Enggak, saya mau saudara diberkati. Amin. Kemudian Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua. Dan sebentar saya mau tampilkan buat saudara Kejadian 1 ayat 10. Ini hari ketiga. Di hari ketiga, lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat, baca sama-sama, 2, 3. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam teks bahasa Inggris, salah satu teks diterjemahkan, Allah bersyukur bahwa semuanya itu baik. Ini hari keberapa? Tadi saya bilang, hari ketiga. Saya mau bilang, sudah selesai penciptaan? Penciptaan berapa hari? Oh, 7, masa sih 7? 7 istirahat. Enak banget, manusia di hari ke-6 ya. Begitu manusia ada hari ke-6, masuk hari pertamanya, istirahat. Nah, nanti kita bahas yang itu, bingung nih nanti saudara ya. Tapi ini hari ketiga. Hari ketiga, sudah selesai pekerjaannya? Belum. On proses. Sama-sama bilang on proses. Mungkin sakitmu belum sembuh, tapi on proses. Mungkin utangnya belum lunas, tapi on proses. Tuhan ajar. Waktu masih on proses, harus bisa bersyukur dan bilang, semuanya baik. Dari awal kita diajar oleh Tuhan untuk hidup dalam ucapan syukur, sekalipun belum beres. Urusan belum beres. Anak-anak masih salah gaul. Kita udah doain, tapi belum beres, belum selesai, belum bertobat. Allah belum selesai dalam pekerjaannya. Allah bersyukur semuanya baik. Itu hari ketiga. Hari keempat Tuhan menciptakan, hari kelima Tuhan ulang. Di hari kelima Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat, baca sama-sama, 2, 3, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini hari kelima, bahwa semuanya itu baik. Udah selesai? Belum. Hari kelima belum selesai. Allah bersyukur semuanya itu baik. Dan saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 17 bilang sama seperti dia, Yesus. Demikian kita di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur sejak awal penciptaan. Belum selesai. On proses. Ketika on proses, Allah bersyukur semuanya baik. Dan waktu bisa di hari ketiga Allah bilang, bersyukur semuanya baik. Hari kelima, bersyukur semuanya baik. Melihat sampai juga di hari ke-6. Di hari ke-6 sudah selesai pekerjaannya? Selesai dong, kan udah hari ke-6. Selesai di hari ke-6, maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh. Enggak baik doang, baca dong yang keras. Sungguh amat baik. Waktu masih on proses, sakitmu belum sembuh, bisnismu belum maju, masih on proses, engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Masih on proses, terima kasih, engkau baik. Pasti sampai selesai juga, bisnismu diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, hutangmu lunas, sakitmu sembuh, dan engkau bisa berkata dengan ucapan syukur yang lebih besar, semuanya sungguh amat baik. Ini tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan kebetulan 3 hari ini sebelum masuk berakhir 2024 Tuhan suruh saudara hidup dalam ucapan syukur karena Tuhan mau saudara melihat sampai di akhir nanti saudara melihat pekerjaan yang harus dibereskan 2024 selesai. Amin. Siapa yang mau bersyukur Tuhan baik? Sama-sama bilang terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik, bahkan sungguh
amat baik. Kita tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Tuhan memanggil saudara dan saya hidup dalam ucapan syukur, bukan hidup dalam sungut-sungut, marah-marah, kecewa. Dan ada satu contoh di perjanjian lama, saya kasih contoh, ada janda. Janda yang punya 2 anak laki-laki, suaminya meninggal dan meninggalkan hutang yang banyak. 2 Raja-Raja 4. Kemudian janda ini ketika Elisa datang, mengadukan perkaranya kepada Elisa. Lalu yang menarik gini nih. Nih, saudara harus ngerti dulu ini nih. Tuhan selalu mendorong kita melihat apa yang tersedia di hidup kita, bukan apa yang belum beres atau belum selesai di hidup kita. Janda ini mengadu kepada Elisa, ada yang belum beres. Apa? Belum bayar utang. Lalu apa yang Elisa dorong untuk janda ini melihat? Bukan melihat apa yang belum beres, tapi melihat apa yang tersedia. Makanya Elisa tanya di 2 Raja-Raja 4 ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Kasih tahu, beritahukan kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Rumah, tubuh, baik. Rumah Allah, rumah roh Allah. Apa yang kamu punya di rumah? Janda ini bilang begini, berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya apa-apa. Wah, ketika kita fokus pada apa yang belum beres, utang belum lunas, sakit belum sembuh, rumah tangga belum pulih, kita nggak sadar ada yang kita punya. Dan mungkin kan karena ini singkat ceritanya, saya coba membawa saudara melihatnya lebih detail lagi. Mungkin Elisa tanya lagi, serius nggak ada? Coba cek apa yang ada, pasti ketemu ada. Dan janda ini bilang, oh iya ada, minyak yang sedikit dibuli-buli. Dan Elisa, Tuhan melalui Elisa, membuat janda ini bukan memperhatikan hutangnya, tapi memperhatikan yang dia punya. Waktu dia memperhatikan yang dia punya, itu yang buat dia bisa bersyukur dan melangkah. Kalau saudara fokus sama apa yang saudara nggak punya, saya percaya itu yang buat kita kecewa, marah-marah, akhirnya diam di tempat, nggak buat apa-apa. Di tengah tantangan masalah yang kau hadapi, pasti ada yang Tuhan sudah sediakan di hidupmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Lalu Elisa bilang begini, oke, sekarang pinjam bejana ke tetanggamu pulang, masuk kamar, fokusin sama minyak lagi. Tuangkan minyaknya ke bejananya. Jadi Elisa mendorong melihat apa yang tersedia. Itu yang bisa membuat janda ini bersyukur. Tahu dari mana Pak janda ini bersyukur? Dari tindakannya. Orang yang gak bersyukur pasti ngeluh, diem di tempat, gak buat apa-apa. Tapi janda ini kemudian, dia beneran pinjem kepada tetangganya bejana yang banyak. Dia beneran masuk kamar. Bersama anaknya tutup pintunya. Dan dia tuang minyaknya. Ini menarik nih, saudara perhatikan. Waktu janda ini bisa melihat apa yang dia punya. Dan saya percaya itu buat dia bersyukur. Bukan minyak yang habis ketika dituang. Bejananya habis. Udah penuh semua. Karena kalau bejana masih ada, minyaknya terus mengalir. Saudara diajak Tuhan di akhir tahun ini untuk mengucap syukur. Karena Tuhan kasih tahu rahasianya. Walau sedikit di tanganmu, disertai dengan ucapan syukur. Yang sedikit itu tidak habis-habis. Emang tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Kalau saya pribadi lebih suka sedikit nggak habis-habis daripada banyak 5 hari habis. Amin. Tapi nggak stop sampai di situ. Minyaknya dijual. Melahirkan ucapan syukur yang lebih besar, akhirnya utangnya beres. Waktu nggak memperhatikan yang belum beres, memperhatikan apa yang dia punya, yang Tuhan sudah sediakan. Justru itu jalan untuk mujizat, melihat semuanya beres, selesai. Nggak sampai di situ, lebih dahsyat lagi. Bahkan sisanya dia pakai untuk hidup. Yohanes 10 ayat 10 bilang ini. Yuk kita baca, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lalu Yesus bilang apa? Aku datang
supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang untuk apa? Mencuri. Mencuri sukacitamu. Udah 3 hari lagi nih, habis 2024. Gimana dia curi sukacita kita? Dengan cara membuat kita lupa apa yang kita punya. Janda ini tadinya lupa. Dia khawatir. Dia nggak tahu. Bahkan dia melupakan, dia terdistract. Padahal dia punya minyak dibuli-buli. Walau sedikit. Tapi ada yang dia punya. Dia lihat apa yang dia nggak punya. Bagaimana iblis mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Ya lihat di awal bagaimana kerjanya. Membawa Adam dan Hawa memperhatikan apa? Karena yang dia punya, yang Adam dan Hawa punya, Kejadian 2 ayat 16, nanti baca di rumah. Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua pohon buahnya gratis, free, nggak dipungut biaya, ambil aja. Mau makan sepuasnya kata Tuhan. Tapi satu doang yang di tengah, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang mereka punya banyak, yang mereka nggak punya satu. Bagaimana iblis menghancurkan kehidupan Adam dan Hawa? Ketika iblis berhasil membuat Hawa melihat. Makanya saya bilang di awal, cara pandangmu menentukan kau bersyukur atau tidak. Kau harus bisa mengatur pola pikirmu, kau harus bisa mengatur cara berpikirmu, supaya cara berpikirmu itu mendorongmu datang sama Tuhan bilang terima kasih. Mendorong sel-sel di tubuhmu, perasaanmu bilang terima kasih. Amin. Tapi kalau kau fokus sama apa yang kau nggak punya, jatuh dalam jebakan iblis. Hawa fokus sama buah yang dia nggak punya. Berakhir sejak Hawa fokus sama pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya dimakan. Fokus sama itu, akhirnya ketakutan dimulai, kutuk dimulai, kesusahan dimulai, iblis mencuri. Hari ini 3 hari lagi berakhir 2024. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Jangan sibuk sama apa yang belum beres, belum selesai. Sadari yang kamu punya lebih banyak daripada yang tidak kamu punya. Pak Pendeta ngomongnya enak aja, saya banyak masalah. Gak usah angkat tangan dalam hati. Mana yang banyak masalah? Oh, kelihatan di alam roh nih. Ya. Yang angkat tangan kelihatan. Tapi kalau saudara bisa jawab pertanyaan ini, saya percaya ini bisa mengubah cara berpikirmu yang tadinya, dan mengubah perasaanmu yang tadinya bersungut-sungut, jadi mengucap syukur. Saya mau tanya pertanyaan ini nih. Mana yang lebih banyak di hidupmu? Masalah atau janji Tuhan? Kamu punya berapa masalah? 1000 masalahmu, ada yang punya 1000 masalah, boleh angkat tangan? Saya mau bilang janji Tuhan di Alkitab, ada 7000 lebih. Yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, Tuhan support kamu, Tuhan mati di kayu salib menjadi kutuk buat hidupmu. Dia miskin supaya saudara jadi kaya. Dia sakit supaya saudara sembuh. Dia disakiti supaya saudara sembuh. Tapi kan itu cuma janji, Pak. Dengar, itu janji Tuhan. Bukan janji orang. Tuhan bilang begini, langit bumi bisa berlalu. Langit bumi ada kadar luarsanya. Tapi janji Tuhan tidak akan, kalau saudara, tidak akan binasa, tidak akan berlalu. Janji Tuhan tidak akan berlalu. Kalau saudara cek bahasa Yunaninya, maksudnya tidak akan berlalu. Janji Tuhan bukan cuma janji, tapi digenapi satu-satu di hidupmu. Saya ulang, janji Tuhan bukan cuma janji, tapi janji Tuhan akan digenapi satu-satu di hidupmu. Dengar baik, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat. Yesus Kristus adalah ya dan amin buat semua janji Tuhan. Karena Yesus sudah datang di hari Natal. Amin. Jadi saya mau tanya, lebih banyak masalah? Saya yang punya masalah tadi angkat tangan di alam roh, di dalam hati. Saya lihat kok. Enggak, saya enggak lihat. Saya mau tanya, lebih banyak janji Tuhan atau masalah di hidup? Oke, ketika engkau menyadari ini, apa perasaanmu?
lega, nyaman, sukacita, bersyukur, bukan bersungut-sungut. Lebih banyak janji Tuhan di hidupmu yang akan digenapi satu-satu. Dan saya doa 3 hari lagi semua janji Tuhan satu-satu digenapi di hidupmu. Akhir 2024 banyak janji Tuhan digenapi di hidupmu. Pak Pendeta enak aja, banyak orang jahat hidup saya. Bener, banyak yang jahat sama saudara. Ada yang fitnah ya? Ada yang jahat ya? Masih ingat ada berapa orang? Ya ingat ya, mukanya masih ingat ya kan? Nyebelin. Saya udah doain supaya mati, tapi nggak mati-mati Pak Pendeta ya. Pak Pendeta boleh nggak? Kita boleh minta kan? Ada jemaat. Pak Pendeta, kita boleh minta kan? Iya boleh. Kenapa saya kesel banget suami saya tuh jahat? Iya, minta supaya bertobat. Enggak Pak Pendeta, saya doa, boleh minta kan? Iya boleh. Doain Pak Pendeta suami saya cepat mati. Ya? Untuk yang itu saya nggak bisa doa. Karena yang itu nggak dibayar di atas kayu salib. Yang dibayar di atas kayu salib, suamimu bertobat. Suamimu jadi baik, itu dibayar di atas kayu salib. Saudara boleh minta apa saja, tapi yang dibayar di atas kayu salib. Pak Pendeta doain, saya naksir sama cowok itu. Oh iya, tapi itu udah punya suami. Udah punya istri. Jadi itu nggak dibayar di atas kayu salib. Doa buat laki-laki yang lain. Pak Pendeta banyak orang jahat, gimana saya mau bersyukur? Saya mau tanya, berapa banyak yang jahat sama saudara? Banyak Pak Pendeta. Iya, berapa banyak? Coba hitung. Ya udah hitung sendiri aja, nggak usah curhat juga kenceng-kenceng gitu supaya sebelahnya dengar kasihan gitu, nggak usah. Oke, ada ya? Ada yang jahat ya sama saudara ya? Coba hitung yang baik sama saudara. Mungkin itu keluargamu, mungkin itu temanmu. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang jahat? Kalau saudara fokus sama lebih banyak yang jahat, saudara pasti kecewa, marah. Tapi kalau saudara fokus sama yang baik, yang Tuhan sudah sediakan di hidupmu, saya percaya saudara nggak akan sungut-sungut, saudara nggak akan kecewa, saudara akan berterima kasih, saudara akan bersyukur, karena Tuhan tempatkan banyak orang baik di sekitarmu. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Tapi saya doa apa supaya nggak ada orang yang jahat sama saya, mimpi. Supaya semua orang senang sama saya. Yesus aja ada yang gak suka sama Yesus. Kamu mau lebih dari Yesus? Yesus aja ada yang mengkhianati muridnya. Yang satu nyangkal, yang satu mengkhianati, menyerahkan Yesus. Tapi lebih banyak murid yang bersama Yesus daripada yang mengkhianati atau menyangkal. Amin. Itu memang sudah polanya. Sama-sama bilang sudah polanya. Lebih banyak yang bersama saya daripada yang melawan saya. Karenanya di akhir tahun jangan biarkan sukacitamu diregut oleh iblis. Jangan biarkan sukacitamu diambil oleh si jahat. Tapi biarlah engkau bersukacita, atur cara berpikirmu. Walau ada orang yang jahat sama hidupmu, lebih banyak orang yang baik di hidupmu. Tuhan menempatkan orang-orang itu untuk engkau bisa mengucap syukur. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sudah bisa lihat itu? Sudah bisa lihat tahun ini? Lebih banyak janji Tuhan di hidupmu yang akan digenapi. Saudara bisa lihat ternyata lebih banyak orang baik di hidupmu daripada orang yang jahat. Mana yang sudah bisa lihat? Yang bisa lihat aja angkat tangannya. Maka terjadilah Yeremia 1 ayat 12. Tuhan bilang, baik penglihatanmu, baik penglihatanmu. Baik itu yang Tuhan mau kamu lihat. Dan Tuhan bilang, aku siap sedia melakukan firman-Ku, yaitu memberi yang lebih banyak lagi di hidupmu, supaya engkau lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Itu hubungan yang dahsyat yang luar biasa buat kita. Tapi Pak Pendeta di akhir tahun ini 3 hari lagi mau akhir tahun. Pak Pendeta sih lihat muka saya baby face kali ya, senyum-senyum, masih baby face gitu, senyum-senyum ketawa. Nggak tahu di dalam ini gelap, hancur. Lagi khawatir Pak Pendeta. No way out. Oh, ada satu contoh di perjanjian lama. Namanya Yunus. Yang kadang Yunus itu mewakili kita. Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Saudara kalau pelajari, orang Niniwe itu orang kejam. Orang yang jahat. Tapi Tuhan bilang sama Yunus, aku mau mengasihi orang-orang Niniwe. Beritakan pertobatan di sana. Kalau mereka bertobat, kasih tahu mereka. Aku akan curahkan kasih sayangku besar-besaran buat mereka. Yunus bilang, enak aja. Orang jahat mau lihat kebaikan Tuhan. Oh enak aja, enak aja.
Biarin aja dia mati, biarin aja dia sial, ya kan? Kadang-kadang Yunus mewakili kita ya, kita gitu ya, nggak suka ya. Orang jahat diberkati Tuhan ya. Kita maunya orang jahat celaka, ya kan? Jatuh dari tangga, nah biarin sial kan. Jahat sih dia. Lalu Yunus bukannya pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Naik kapal. Di kapal itu kemudian ada badai. Badai bukan hukuman dari Tuhan. Badai alarm. Kalau pakai wazir tuh kayak dikasih tahu sama Waze ya, kamu salah arah, salah jalan. Tapi Yunus keraskan hatinya, karena dia nggak mau orang jahat itu menerima kebaikan Tuhan. Biarin aja mereka binasa, nggak usah diberitakan pertobatan ke orang Niniwe. Yunus keraskan hatinya, dan akhirnya para pelaut yang malah peka. Pelaut-pelaut yang tidak mengenal Allah lebih peka daripada Yunus. Pelaut-pelaut bilang, pasti ini ada badai menghalangi jalan kita, ada orang yang sedang melanggar Tuhan. Dibuang undi dan jatuh kepada Yunus. Lalu Yunus harus dibuang dari kapal itu, di tengah laut dia dibuang, ada ikan makan. Ini kayak cerita kartun ya, enggak, ini bukan cerita fiksi, beneran, dimakan. Lalu Yunus ada di perut ikan. Emang bisa Pak Pendeta ada orang tinggal di perut ikan? Saya kan pernah bahas kan, ikan paus itu, ada ruangan 5 meter, waktu dia naik ambil oksigen ke atas, dia menyimpan oksigen untuk dia ada di bawah laut. Jadi kalau orang ada di bagian perut yang itu, pasti bisa hidup, pasti bisa bernafas. Dan Yunus masuk ke perut ikan bagian itu, dan dia sih hidup, tapi gelap semuanya. Ya hidup sih hidup, tapi gelap nggak enak ya. Hidup tapi no way out. Tinggal tunggu waktu nih, nggak tahu gimana keluar dari situasi ini. Mungkin ada di antara kita yang sama seperti Yunus. Gimana mau bersyukur Pak Pendeta? No way out, rasanya gelap semua. Saya nggak tahu gimana caranya keluar. Alkitab mengajar lewat apa yang Yunus hadapi. Saya baca di Yunus 1, Yunus 2, kemudian sampailah di Yunus pasal 2 ayat 9. Di tengah kegelapan itu Yunus bersyukur. Saya pikirin apa yang buat dia bersyukur, naikkan syukur. Mungkin di tengah gelapnya perut ikan itu dia mulai menyadari, iya ya Tuhan baik. Tuhan baik kalau aku masuk perut ikan, aku masih hidup. Dan Tuhan suruh aku ke orang Niniwe. Padahal orang Niniwe jahat, tapi Tuhan kok baik ya? Oh, how great is our God. Oh, betapa engkau baik. Oh, aku bersyukur mengenal Tuhan yang baik. Yunus di tengah gelap, dia bersyukur. Apa yang terjadi waktu dia bisa bersyukur di tengah gelap? Ayat 10 baca sama-sama. Kemudian, ya baca yang keras, 2, 3. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan itu supaya memuntahkan Yunus ke darat. Waktu Yunus bersyukur di tengah gelapnya perut ikan, ucapan syukurnya membawa terobosan. Ucapan syukurnya justru membuat dia dari keadaan yang gelap melihat terang. Ayatnya bilang, bukan Yunus berusaha keluar dari gelap itu. Ayatnya bilang, ketika dia bisa bersyukur di tengah situasi yang gelap itu, Tuhan memerintahkan ikan memuntahkan Yunus. Tuhan yang membuat Yunus keluar dari situasi gelap dan melihat terang Tuhan. Amin. Kalau saudara ada di posisi seperti Yunus, no way out, gelap semuanya. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Dengar baik, renungkan betapa baik Tuhanmu. Renungkan kau dibawa Tuhan ke tempat ini, artinya Tuhan baik kepada hidupmu. Dan mengucap syukurlah. Ketika engkau mampu mengucap syukur di situasi yang gelap, Tuhan akan memerintahkan situasi yang gelap memuntahkanmu. Bukan pakai kekuatanmu, bukan pakai kehebatanmu. Tuhan yang membuatmu melihat terang, melihat jalan, melihat berkat, melihat kebaikan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi Tuhan bukan tanpa tujuan menyuruhmu 3 hari ini mengucap syukur. Karena Tuhan mau saudara 2025 melihat terang. Amin. Saudara menerima ini khotbah saya nanti di akhir tahun. Hujan akhir. Yang saudara akan bawa berkatnya sampai di awal tahun. Kalau orang tanya gimana 2025? Kalau orang bilang gelap, kasihan deh lo. Karena aku orang benar, aku anak Tuhan. Jalan orang benar bukan tanpa gelap,
jalan orang benar tambah terang. Dunia boleh tambah gelap, tapi kita anak-anak Tuhan, jalannya tambah terang, ekonominya tambah terang, bisnisnya tambah terang. Amin. Kesehatannya tambah terang. Kita tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan? Jangan sungut-sungut. Udah 3 hari lagi 2024, 3 hari ini biarlah penuhi dengan ucapan syukur. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pemain musik boleh siap-siap, nanti saya keasikan, bisa sampai malam nanti nih. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Bilang saya nggak boleh bersungut-sungut lagi. Amin. Bilang kanan kirinya, banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak ngeluh. Amin. 3 hari lagi loh, berakhir 2024. Berapa hari lagi? 3 hari lagi habis 2024. Tapi saudara harus tahu, kasih Tuhan gak habis-habis di hidupmu. Kebaikan Tuhan gak habis-habis di hidupmu. Berkatnya gak habis-habis di hidupmu. Karenanya 3 hari lagi, karenanya jangan biarkan tantangan yang masih ada di hari ini mengambil sukacitamu. Amin. Yesus selesai perjamuan kudus, dia berkata seperti ini. Ini ayatnya Tiberias nih. Mendiang Bapak Gembala mengajar kita seperjamuan di bumi, seperjamuan di sorga. Mendiang Bapak Gembala Pendeta Yesaya Pariaji, pendiri gereja Tiberias, sering mengucapkan, kita akan seperjamuan di tempat ini dan kita akan seperjamuan di sorga. Banyak orang bilang itu perjamuan makan, bukan perjamuan kudus. Oke, terserah deh kalau kalian mau bilang perjamuan makan. Saya pakai ayat aja deh. Markus 14, kalau saudara baca di ayat 23, 24, itu Yesus mengajak murid-murid perjamuan sebelum Yesus akan hadapi kayu salib. Yesus kasih perjamuan, inilah tubuhku yang dipecah bagi kamu, inilah darah yang tercurah untuk mengampuni dosamu. Lalu di ayat 25 Yesus bilang begini, yuk kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini. Sebentar, minum apa? Yang Yesus maksud apa? Ada di ayat 23, 24. Aku gak akan perjamuan lagi sama kalian. Perjamuan apa? Perjamuan kudus. Amin. Sampai pada hari aku meminumnya. Kapan? Yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi saudara berbahagialah. Sejak awal kita di Tiberias diajar mendiang Bapak Gembala. Kita bukan cuma perjamuan di sini, nanti juga kita akan sama-sama perjamuan di surga. Amin. Kita bertangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Setelah itu apa yang akan Yesus hadapi? Kayu salib. Apa yang Yesus akan hadapi? Tantangan. Menebus dosa. Itu yang akan Yesus hadapi. Kayu salib. Tapi selesai perjamuan, Yesus tidak membiarkan tantangan mencuri sukacitanya. Yesus bersama murid-muridnya di ayat 26, sesudah itu mereka menyanyikan nyanyian. Mereka nyanyi. Di tengah situasi yang dia akan lihat tantangan, dia akan lihat masalah. Yesus ngapain? Yesus nyanyi. Apa yang buat Yesus bisa nyanyi? Di tengah sebentar akan hadapi masalah tantangan. Karena Yesus tahu masalah tantangan nggak berakhir sampai di masalah dan tantangan. Nggak sampai di kayu salib berakhirnya. Nanti dia akan dikubur, hari ketiga dia akan bangkit, kemudian dia akan naik ke surga, rohnya akan dicurahkan, dan karena perbuatannya di atas kayu salib, apa yang terjadi di hidupnya? Ujungnya bukan kehancuran, ujungnya dia akan membawa banyak jiwa masuk surga. Ujungnya dia akan bawa saudara dan saya masuk surga. Itu yang buat Yesus hadapi tantangan, dia nyanyi. Kalau saudara ada tantangan di hidupmu, saya mau bilang, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ceritamu belum selesai. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang datangkan hari depan yang penuh harapan. Jangan jadi kecewa, bersukacitalah. Karena ujungnya ada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan buat kita. Ujungnya doa kita dijawab. Ujungnya kita akan melihat kasih sayangnya dinyatakan di hidup kita. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus. Saya percaya kalau saudara ngerti ini, saudara akan penuhi hatimu, perasaanmu, pikiranmu 3 hari ini dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukurmu membuatmu bersemangat. Ucapan syukurmu membuatmu mengalami terobosan. Amin. Ucapan syukurmu membuatmu dibebaskan dari ketakutan.